hukuman bagi yang murtad adalah hukuman mati. Lantas, benarkah kesimpulan demikian? Mari kita bahas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Benarkah hukuman bagi yang murtad atau keluar dari Islam adalah hukuman mati? Dalam tarikh Islam disebutkan bahwa setelah wafatnya Hadrat Nabi Muhammad SAW, banyak orang-orang yang keluar dari agama Islam dan mereka disebut dengan murtadin. Lalu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan jihad terhadap mereka. Atas hal ini, kemudian beberapa sejarawan menarik kesimpulan, berarti hukuman bagi yang murtad adalah hukuman mati. Lantas, benarkah kesimpulan demikian? Mari kita bahas. Pertama-tama kita perlu menelaah apakah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW telah menetapkan bahwa hukuman bagi yang murtad adalah hukuman mati. Atau adakah jenis hukuman lain yang ditetapkan untuk yang murtad? Di dalam Al-Quran memang disebutkan tentang orang-orang yang keluar dari agama Islam atau yang murtad. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa tidak disebutkan jenis hukuman duniawi, jasmani atau jasmani tertentu bagi mereka. Tegasnya tidak ada keterangan dari Al-Quran bahwa hukuman mati bagi yang murtad. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamus wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan siapa di antara kalian berpaling dari agamanya, lalu ia mati sedang ia masih dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang amalnya sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni api, mereka tinggal lama di dalamnya. Kemudian di tempat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim." Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah segera akan mendatangkan suatu kaum yang dia akan mencintai mereka dan mereka pun akan mencintainya. Mereka akan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan tegas terhadap orang-orang yang kafir. Mereka akan berjihad di jalan Allah dan tidak takut akan celaan seorang pencela. Itulah karunia Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Lalu Dia berfirman juga, "Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir, kemudian semakin bertambah dalam kekafiran, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjuki mereka jalan yang lurus. Dari ayat ini kita dapat mengetahui, walaupun terjadi kemurtadan, akan tetapi akan ada orang-orang yang menggantikan mereka yang murtad. Dan sekali lagi, tidak disebutkan hukuman mati dijatuhkan bagi orang yang murtad. Coba perhatikan oleh kita, seandainya hukuman mati diterapkan bagi yang murtad, maka bagaimana mungkin orang yang murtad dapat kesempatan kembali untuk beriman, seperti yang disebutkan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman lagi. Artinya dari ayat ini pun kita mendapatkan isyarat bahwa yang murtad bisa kembali beriman. Dan orang yang murtad itu tidak dihukum mati. Kemudian,
Kalau kita melihat ajaran Islam yang lebih luas lagi dari ini, Allah Ta'ala berfirman, La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bitaghut fayu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa dan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh jalan benar itu nyata bedanya dari kesesatan. Karena itu, barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada satu pegangan yang sangat kuat, lagi tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ini dengan terang benderang menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Dengan demikian, tidak ada hukuman duniawi atau jasmani bagi orang-orang yang murtad. Al-Quran juga menyebutkan mengenai orang-orang munafik di banyak ayat, dan mereka telah digambarkan sebagai orang yang jahat, fasid, bahkan perilaku mereka jauh lebih buruk daripada orang-orang yang murtad. Kemudian, kalau kita melihat contoh dari yang mulia Nabi Muhammad SAW, tidak ada jenis hukuman apapun di dalam agama Islam yang ditetapkan bagi orang-orang yang murtad. Suatu kali ada seseorang yang datang kepada Nabi dan ia meminta supaya baiatnya dibatalkan. Orang itu datang kembali sebanyak 3 kali dan meminta hal yang sama. Kemudian Nabi tidak menanggapi orang itu dan akhirnya orang itu pun pergi meninggalkan Madinah. Seandainya hukuman untuk orang yang murtad adalah dibunuh, maka orang itu tidak akan pernah secara terbuka menyampaikan hal itu kepada Nabi. Malah akan mencoba secara diam-diam pergi meninggalkan Madinah. Selain itu, jika memang hukuman untuk kemurtadan ini adalah kematian, lalu kenapa Nabi tidak memperingatkannya tentang hukuman yang akan ia hadapi? Kalau ia murtad, maka ia akan menghadapi hukuman mati. Mengapa Rasulullah SAW tidak memerintahkan supaya ditetapkan seorang pengawas yang bertugas untuk mengawasinya, sehingga jika ia coba melarikan diri atau pergi, maka ia akan dibunuh? Kenapa tidak ada sahabat yang menasihatinya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya itu? Karena apabila tetap dilakukan, maka hukumannya adalah hukuman mati. Faktanya adalah semua itu tidak terjadi. Sehingga hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada hukuman mati untuk kemurtadan. Lalu bukti lainnya adalah ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Salah satu syarat dari perjanjian tersebut adalah jika ada umat Islam yang murtad lalu pergi ke kaum musyrik Quraisy, maka kaum Quraisy tidak akan memulangkan mereka kepada kaum muslimin. Seandainya hukuman dalam Islam untuk kemurtadan adalah dibunuh, maka Nabi tidak akan pernah menyetujui persyaratan tersebut. Namun faktanya adalah beliau setuju dengan persyaratan itu, sehingga hal itu pun menunjukkan bahwa tidak ada hukuman mati untuk orang-orang yang murtad. Lantas masih tersisa satu pertanyaan lagi, yaitu kalau memang tidak ada hukuman mati bagi yang murtad, kenapa Khalifah Abu Bakar mengangkat senjata terhadap mereka yang murtad? Jawabannya sederhana saja. Mereka, yakni para murtadin yang diperangi oleh Khalifah Abu Bakar, adalah mereka yang bukan saja murtad tetapi juga memberontak, mengangkat senjata, menyerang umat muslim sampai terbunuh. Bahkan ada yang meriwayatkan bahwa mereka sampai tega membakar hidup-hidup orang-orang Islam yang teguh pada keimanannya, sehingga terjadilah banyak kekacauan akibat perbuatan jahat dan kriminal mereka ini. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu terpaksa harus memerangi mereka, sebagaimana petunjuk Al-Quran menyatakan, Jaza'u sayi'atin sayi'atun mithluha. Balasan bagi suatu kejahatan adalah yang setimpal. Artinya, Khalifah Abu Bakar tidak memerangi mereka karena mereka murtad. Tidak, tetapi karena mereka melakukan tindakan aniaya berupa pemberontakan, pembunuhan, dan tindakan kriminal lainnya. Jadi, sekali lagi, yang diperangi adalah tindakan aniayanya,
yang kebetulan atau bersamaan dengan itu mereka adalah orang-orang murtad. Sebab tidak ada hukuman duniawi dan jasmani tertentu terhadap orang yang hanya murtad. Ya, Islam mengajarkan kebebasan beragama. Tidak ada paksaan dalam agama sebagaimana firman-Nya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang muslim yang betul-betul dapat menampilkan atau menyebarkan ajaran Islam penuh dengan kasih sayang dan kedamaian.